Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian teman-teman? Maaf ya, semalam aku nggak ada upload video karena aku lagi kebanjiran sama pasien teman-teman. Jadi di sini aku ngeluangin waktu aku yang sedikit ini ya buat bikin video biar kita bisa belajar bareng terus dan belajar bareng tiap hari. Aku akan usahain buat ngupload tiap hari, tapi kalau memang sibuk banget jadwalnya, aku kepaksa nggak bisa upload tiap hari teman-teman. Tapi semoga ini aku bisa konsisten upload tiap hari ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas soal TWK ya. Yaitu ada Pancasila, nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu tentang soal-soal TWK yang mungkin akan diujikan saat tes CPNS SKD 2021 ini teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita bakalan sebelum ke soal nomor 1 kita bakalan bahas dulu ya PR yang kemarin aku kasih. Nah di sana di kolom komentarnya aku baca banyak banget yang jawab B ya. Apakah benar jawabannya B? Coba kita lihat ya. Nah kita baca nih soalnya teman-teman, yaitu salah satu syarat tersebut adalah, coba kita lihat, isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, kedua bagian itu mempunyai kedudukan yang berbeda. Bagian pertama memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bagian kedua. Hal ini disebabkan pembukaan memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pokok kaidah fundamental NKRI. Salah satu syarat tersebut adalah, di sini kan bahwa Undang-Undang 1945 itu terbagi menjadi dua ya. Itu ada pembukaan, kemudian ada pasal-pasal ya teman-teman. Nah, ini ada pembukaan dan pasal-pasal. Nah, terus dalam pembukaan itu juga memenuhi persyaratan yang disebut dengan pokok kaidah fundamental NKRI. Nah, karena ada isinya pokok kaidah fundamental NKRI, makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu nggak bisa diamandemen teman-teman, nggak boleh diamandemen. Karena kalau mengamandemenkan atau merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sama aja kita meruntuhkan NKRI teman-teman. Nah, karena di dalam pembukaan itu sendiri itu terdiri dari pokok kaidah fundamental NKRI yang tidak boleh dirubah teman-teman. Makanya pembukaan Undang-Undang 1945 itu tidak boleh dirubah ya. Nah, jadi kita lihat optionnya. A. Pembukaan memuat peraturan dalam bentuk pasal-pasal. Di sini dia memuat tentang peraturan dalam bentuk pasal-pasal. Bukan ya teman-teman, pembukaan itu sendiri kan isinya tentang ini ya, pokok kaidah fundamental. Sedangkan pasal-pasal itu di bagiannya sendiri teman-teman. Nah, jadi yang A itu aku kurang setuju. Yang B, pembentukan memuat asas falsafah negara, asas politik negara, dan tujuan negara. Oke, boleh ya, kita keep teman-teman yang B. Coba kita lihat yang C, pembukaan UUD 1945 dapat diamandemenkan. Nah, ini yang aku bilang tadi teman-teman, itu nggak boleh ya. Kemudian yang D, pembukaan UUD 1945 berdasarkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kan beda ya teman-teman. Dalam pembukaan UUD 1945 itu tidak berdasarkan Piagam Jakarta. Karena pada Piagam Jakarta sendiri, itu terutama pada sila pertama itu belum mengalami perubahan teman-teman. Sedangkan pada pembukaan UUD 1945 itu sudah mengalami perubahan di sila pertamanya teman-teman ya. Di pembukaan kan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di Piagam Jakarta masih menggunakan yang 7 kalimat dihapuskan itu teman-teman. Dengan menjalankan syariat-syariat Islam gitu ya. Nah, jadi yang D ini aku kurang setuju. Kemudian yang E, pembukaan UUD 1945 terdiri dari 20 bab dan 73 pasal. Bukan ya teman-teman, pembukaan UUD itu terdiri dari 4 alinea ya teman-teman. Jadi yang E juga kurang setuju. Berarti tersisa jawabannya yang B. Maka jawaban yang paling benar itu adalah yang B teman-teman. Dan selamat buat kalian yang udah jawab B teman-teman. Dan yang masih salah, tetap semangat, belajar terus. Jangan sampai jangan pantang mundur ya semangatnya. Harus tetap semangat. Jawabannya B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 1. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasannya, di sini aku mau ngerekomendasikan sebuah website yang sangat recommended buat kalian pejuang NIP di tahun 2021 nih teman-teman.
Nah, apalagi kalau bukan Sobat CPNS. Nah, aku tuh sering banget kan ngerekomendasikan website Sobat CPNS. Emang ada apa sih dengan Sobat CPNS nih, teman-teman? Apa sih keunggulannya gitu kan? Nah, di Sobat CPNS itu pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu nih, mereka itu punya grup Telegram, teman-teman. Jadi kalian bisa join nih di grup Telegramnya CPNS, ya kan? Nah, kemudian itu ada IG-nya juga, mereka ada IG-nya, kalian bisa follow Instagramnya, dan juga mereka juga punya Facebook, teman-teman. Nah, ini itu kenapa sih aku selalu merekomendasikan Sobat CPNS ini, teman-teman? Keunggulannya itu salah satunya adalah dia sudah disesuaikan dengan Permenpan 27 tahun 2021, yaitu update tentang soal anti radikalisme di TKP-nya ya teman-teman. Dan di soal ini juga udah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB, yaitu 110 soal teman-teman. 110 soal, kemudian passing grade-nya juga telah disesuaikan, yaitu TWK 65, TIU 30, kemudian TKP adalah 156. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya bergabung menjadi member premium, kalian bisa mengakses soal-soal tryout-nya itu sebanyak 15 paket, teman-teman. Dan ini tuh di setiap paketnya itu udah disesuaikan dengan udah ada soal TKP anti radikalismenya, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran sama website ini, itu kalian sebelum beli, kalian bisa coba dulu yang ininya teman-teman, yang gratisannya ini teman-teman. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara gratis ya, itu dalam jumlah 110 soal juga. Dan di dalam paket ini itu juga ada soal TKP anti radikalisme. Nah, jadi buat kalian yang penasaran langsung aja cek ke yang ininya teman-teman, dan linknya itu ada di description box aku, silahkan kalian klik ya. Nah, kemudian ini tuh ada 15 paket tryout teman-teman, dengan passing grade terbaru dan soal-soal yang terbaru juga teman-teman. Nah, kemudian setelah paket tryout itu, kalian juga, bagi kalian yang sibuk banget nih, kalian bisa menggunakan fitur latihan soal singkatnya teman-teman, atau biasa aku sebut dengan mini TO. Mini TO-nya itu terdiri dari 15 soal ya teman-teman. 15 soal per 15 menit teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu latihan singkatnya. Nah, ini tuh dia ada TWK, kemudian TIU, dan TKP ya teman-teman. Nah, itu dia ada 10 paket soal teman-teman. 10 paket latihan soal singkat, dan ini tuh bisa berguna banget ya buat kalian yang mungkin sibuk itu kan, yang mungkin gak punya banyak waktu untuk tryout selama 100 menit. Dan kalian bisa menggunakan ini teman-teman, hanya 15 menit aja teman-teman. Nah, jadi tuh ini worth it banget sih ya menurut aku. Dan kemudian setelah mendapatkan latihan tryout, kalian juga bisa mendapatkan fasilitas, yaitu materi dan modul. Nah, di sini juga disediakan materi TWK, TIU, dan TKP yang bisa kalian baca nih teman-teman, dan kalian download ya dalam bentuk PDF. Nah, ini ada materi tentang Pancasila, materi undang-undang, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, dan materi integritas juga ada teman-teman. Dan itu sering banget keluar ya soal-soal integritas, kemudian juga ini patriotisme dan nasionalisme. Dan mungkin bagi kalian yang ada masih bingung nih sama materi nasionalisme dan patriotisme, kalian bisa download materi atau modulnya ya teman-teman, atau e-booknya. Tapi ini bisa kalian akses jika kalian sudah bergabung menjadi member premium teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini ada TIU, materi TIU, kemudian ada materi TKP. Kalian bisa baca semau kalian di mana saja dan kapan saja teman-teman. Kemudian selain itu, kalian bisa juga dapat modul teman-teman. Modul itu apa sih? Modulnya itu dalam bentuk PDF juga ya, e-booknya ya teman-teman. Buku elektronik. Nah, itu tuh ada 10 e-book teman-teman. 10 buku e-book elektroniknya teman-teman, dan itu bisa kalian download juga dalam bentuk PDF. Dengan catatan kalian sudah bergabung menjadi member premium dari Sobat CPNS teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sudah bergabung menjadi member premiumnya, kalian bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada di website ini teman-teman. Dan cara gabungnya gimana? Kalian tinggal klik aja link yang ada di description box aku, karena aku udah
tempel di situ linknya teman-teman, dan kalian bisa mendapat harga sebesar Rp65.000 saja teman-teman untuk mendapatkan semua fasilitas di website Sobat CPNS. Jadi itu murah banget kan teman-teman. Oke, tunggu apa lagi, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Berikut ini yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah, yang ditanyakan adalah fungsi ideologi ya teman-teman. Bentar, gimana nih? Oke, yang ditanyakan adalah fungsi ideologi ya teman-teman. Apa sih kira-kira fungsi ideologi tersebut? A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongan. E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Di sini fungsi ideologi ya. Nah, arti ideologi sendiri itu adalah buah pikiran. Kemudian ide ya. Arti ideologi itu teman-teman secara umumnya. Nah, menurut kalian apa sih fungsi-fungsi ideologi tersebut? Kenapa Indonesia harus yang namanya punya ideologi? Atau kenapa setiap negara itu harus punya ideologi, teman-teman? Kenapa? Nah, coba kita lihat yang A. A itu menghargai sejarah yang terlewati. Nah, apakah ideologi dibuat itu untuk menghargai sejarah yang telah terlewati? Apakah hanya untuk menghargai, teman-teman? Ya, yang A ini aku kurang setuju ya. Jadi yang A itu mungkin aku eliminasi. Atau dari kalian ada yang setuju sama yang A? Boleh komen di kolom komentar. Yang B, menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Boleh ya. Nah, kita keep dulu. Kemudian yang C, menjadi alat untuk menjalankan pemerintah. Gimana teman-teman menurut kalian? Boleh lah ya, kita keep aja. Kemudian yang D, mengedepankan pendapat golongan. Ini kayaknya kurang setuju ya teman-teman. Jadi ini kayak dia lebih peduli sama hanya kepada golongannya saja teman-teman. Gitu ya. Jadi yang D itu aku eliminasi. Kemudian yang E, mengesampingkan ideologi lainnya. Yang E juga aku kurang setuju ya. Mengesampingkan tuh kayak bahasanya tuh negatif gitu teman-teman. Jadi yang E itu aku kurang setuju. Jadi tersisa B sama C teman-teman. Jadi menurut kalian itu jawaban yang paling tepat itu B atau C teman-teman. Ingat ya, fungsi ideologi. Ideologi sendiri itu artinya buah pikiran atau ide ya. Nah, kemudian dibikinnya lah ideologi. Tiap negara itu pasti punya ideologinya masing-masing. Nah, untuk apa sih kira-kira negara-negara itu bikin ideologi teman-teman? Pasti ada tujuannya ya. Kalau nggak ada tujuannya atau fungsinya itu buat apa gitu kan bikin ideologi. Yang B, menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Di sini itu menyatukan perbedaan. Perbedaan itu kan mungkin dari beda suku, kemudian beda bahasa, kemudian beda agama ya kan. Terus beda culture, terus itu beda apa lagi? Beda pikiran, kayak gitu kan teman-teman. Pola pikirnya itu tiap orang pasti beda-beda ya kan. Nah, kemudian yang C, menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. Di sini itu paling tepat adalah yang B teman-teman menurut aku. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Nah, jadi yang berbeda-beda itu kita satukan, jadi itulah fungsi ideologi teman-teman. Untuk menyatukan segala perbedaan warga negara yang ada di negara tersebut, kayak gitu loh ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau C, menjadikan alat untuk menjalankan pemerintahan. Ini bukan sebagai fungsi ideologi ya teman-teman. Tapi ini sebagai fungsi dasar hukum kayak gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Teman-teman, kita kembali lagi ke soal nomor 2. Coba kita baca pertanyaannya. Prinsip utama komunisme adalah yang ditanyakan prinsip utama komunis. Komunis ya teman-teman, kalian harus tahu dulu nih apa sih arti komunis. Nah, ini dia. Komunis itu apa sih? Coba kita lihat dulu ya optionnya. Nah, yang A itu adalah semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan hal-hal yang dimilikinya. B. Materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama. C. Adanya kerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu. D. Mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi rakyat yang didasari rasa cinta tanah air. E. Kepentingan individu diutamakan. Teman-teman, sebelum kalian jawab soal ini, kalian tuh harus tahu dulu ya arti komunis itu apa. Nah,
arti komunis sendiri itu, komunis itu orangnya ya, tapi kalau komunisme itu adalah paham atau suatu paham yang apa ya, kayak gimana ya, kayak gini teman-teman, yang menghapus hak pribadi seseorang dan dialihkan ke negara gitu teman-teman. Jadi semuanya tuh diatur sama negara gitu ya. Jadi kebebasan pribadi itu dihilangkan dan dialihkan ke negara. Jadi semua yang mengelola itu adalah negara teman-teman gitu ya. Nah beda kalau sama liberal tuh kayak lebih ke individunya kayak gitu ya. Nah jadi yang coba kita eliminasi dulu jawaban yang kurang tepat teman-teman. Nah yang A itu adalah semua orang diberikan kesempatan yang sama. Nah ini enggak ya, malahan dia dibatasi gitu teman-teman. Ya, komunisme itu membatasi gerak ruang lingkup pribadi kita teman-teman, dan dia tuh banyak dialihkan ke negara gitu. Ya, jadi semua yang ngatur tuh negara teman-teman. Oke, yang B, materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama. Oke, yang B ini boleh ya kita keep dulu. Kemudian yang C, adanya kerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Adanya kerjasama teman-teman. Apakah ini masuk ke dalam paham komunisme teman-teman? Oke, coba yang D ya. Mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi rakyat yang didasari rasa cinta tanah air. Ini tidak ya, yang D teman-teman. Tidak rasa cinta tanah air ya. Kemudian yang E, kepentingan individu ditamakan. Nah, ini tuh lebih masuk ke liberal, teman-teman, bukan komunisme. Oke, berarti jawaban yang paling tepat tuh yang mana, teman-teman? Yang B, itu materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama. Nah, itu adalah masuk ke salah satu contoh paham komunisme nih, teman-teman. Menindas kebebasan pribadi. Nah, jadi tuh kalau kita seandainya Indonesia menganut ideologi komunisme, kita jadinya kayak gini teman-teman, kebebasan pribadi kita ditindas jadinya. Jadi semua dialihkan ke negara teman-teman, dan negara yang berhak mengatur hidup bangsanya teman-teman. Jadi kita nggak punya hak lagi nih untuk mengatur diri kita sendiri kayak gitu ya. Makanya Indonesia dulu itu menumpas atau menghilangkan yang namanya Partai Komunis Indonesia karena bertentangan nih sama kepribadian bangsa kayak gitu ya. Jadi yang jawaban paling tepat itu adalah yang B gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Coba kita baca bareng-bareng soalnya. Ditetapkannya Pancasila sebagai salah satu azas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bertujuan untuk ditetapkannya Pancasila ya teman-teman. Dan itu soal tentang Pancasila lagi. Bertujuan untuk apa nih teman-teman? Oke, kita lihat yang A, menghindarkan terjadinya perpecahan antar sesama warga negara. B, menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama. Kemudian yang C, mewujudkan rasa syukur segenap rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D, menyatukan suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda adat, kebiasaan, dan bahasa. E, memberikan kesadaran dan pemahaman kepada segenap rakyat Indonesia akan keluhuran dan kebesaran leluhur bangsa Indonesia pada masa lampau. Oke, di sini ditetapkannya Pancasila ya teman-teman sebagai satu-satunya azas dalam hidup bermasyarakat teman-teman. Pancasila itu artinya 5 dasar ya kan, yaitu mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ya kan, kemudian itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya kan. Nah jadi apa sih tujuannya kalau Pancasila itu sebagai satu-satunya azas gitu kan dalam berbangsa dan bernegara kayak gitu teman-teman. Nah, yang A, menghindarkan terjadinya perpecahan antar sesama warga negara. Apakah ini benar tujuan dari Pancasila teman-teman? Boleh ya, kita keep ya teman-teman yang A. Kemudian yang B, menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dari tujuan yang bersama. Boleh. Kemudian yang C, mewujudkan rasa syukur segenap rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut aku yang C ini kurang tepat ya sama konteks soalnya. Bukan berarti ini salah ya teman-teman, cuman kurang klop aja sama konteks soalnya gitu. Kemudian yang D, menyatukan suku-suku di Indonesia yang berbeda, adat, kebiasaan, dan bahasa. Nah,
Kalau yang D ini lebih kepada Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Jadi yang D ini juga aku eliminasi. Kemudian yang E, memberikan kesadaran dan pemahaman kepada segenap rakyat Indonesia akan keluhuran dan kebesaran leluhur bangsa Indonesia pada masa lampau. Oh, apakah hanya ini saja bahwa tujuan Pancasila itu hanya memberikan kesadaran, teman-teman? Bahwa Pancasila dibuat pada masa lalu sebagai ibaratnya apa ya, warisan kayak gitu ya, warisan dari para pejuang kita dulu kayak gitu. Apakah Pancasila tujuannya hanya untuk itu? Jadi aku yang E itu kurang tepat ya, teman-teman. Oke. Yang A sama yang B itu tersisa 2 option ini ya. Menurut kalian yang mana ini yang tepat, teman-teman? Jawabannya itu sama-sama bagus ya. Yang A itu menghindarkan terjadinya perpecahan antar sesama warga negara. Ini baik loh, menghindarkan perpecahan. Kemudian yang B, menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama, teman-teman. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu aku langsung aja ya ke jawabannya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman. Nah, Pancasila itu ditetapkan tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya perpecahan antar sesama warga negara, teman-teman. Karena jelas ya, di 5 sila itu udah 5 dasar itu ada ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu semuanya merangkup ya, yang namanya toleransi juga. Kemudian itu gimana kita jadi manusia yang berkemanusiaan, yang beradab kayak gitu kan. Terus kita menjaga persatuan Indonesia juga, terus saling menghargai pendapat orang lain kayak gitu kan, terus saling adil berbagi gitu, saling menghargai hak dan kewajibannya juga kayak gitu, teman-teman. Jadi itulah tujuannya dibikin yang namanya Pancasila, teman-teman, untuk menghindarkan terjadinya perpecahan. Gimana kalau nggak ada Pancasila, itu pasti riwah banget, teman-teman. Kehidupan bangsa Indonesia mungkinnya ya, kalau kita nggak ada Pancasila, nggak ada yang ngatur sama hidup kita kayak gitu kan. Jadi yang A itu paling tepat. Kalau yang B, menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama, ini benar ya, cuman tuh konteksnya kurang klop aja sama yang ini, tujuan ditetapkannya Pancasila. Nah, jadi lebih mengacu ke option yang A, teman-teman. Kayak gitu ya. Atau ada pendapat kalian tentang soal ini, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita masuk lagi ke soal nomor 4. Coba kita baca-baca bareng-bareng ya pertanyaannya. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia berdasarkan Pancasila dapat membina persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna dalam bergaul harus dapat. Oke, di sini tentang Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada kata kunci, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya berbeda-beda tapi harus tetap satu. Oke. Mengandung makna dalam bergaul, teman-teman. Ingat ya, jangan terkecoh. Kita pokoknya harus tidak boleh keluar dari soal. Oke. Coba kalian post dulu video ini, terus nanti komen di kolom komentar ya. Nah, yang A, bergaul dengan sepaham dan satu kebudayaan. Ini bukan Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman. Jadi ini tuh masih dia mau bergaul sama sesama golongannya aja. Jadi yang A itu kurang setuju ya. Nah, kemudian yang B, menjaga kebudayaan agar tetap dilestarikan. Yang C, dalam pergaulan tidak boleh memandang suku. D, mengimplementasikan dasar-dasar Pancasila dalam pergaulan sehari-hari. E, menjaga keanekaragaman budaya walaupun tidak mungkin dipersatukan. Nah, yang E ini juga nih, teman-teman, aku eliminasi. Menjaga keanekaragaman budaya. Oke, bagus ya, teman-teman. Tapi sayang ada kata ini nih, walaupun tidak mungkin dipersatukan. Kayak gitu. Jadi yang E ini kurang tepat ya, teman-teman. Kemudian yang B, C, D. Nah, kalian mana nih 3 option ini? Kalau yang B, menjaga kebudayaan agar tetap dilestarikan. Oke, kembali lagi ke soalnya, teman-teman. Di sini kan dalam konteks bergaul, teman-teman ya. Yang B benar, cuman nggak masuk nih sama konteks yang ditanyakan ya kan. Ini Bhinneka Tunggal Ika dalam bergaul nih, teman-teman. Nah, jadi yang B itu kurang tepat ya. Oke, kita eliminasi. Kemudian sisa C sama D. C, dalam pergaulan tidak boleh memandang suku. Oke, ini benar ya. Kemudian yang D, mengimplementasikan dasar-dasar Pancasila dalam pergaulan sehari-hari. Oke, kita kembali lagi ke soal, teman-teman. Nah, kata kuncinya kan ada 2, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap
satu, ya kan? Terus maknanya itu dalam bergaul harus dapat apa? Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman. Dalam bergaul tidak boleh memandang suku. Nah, ini tuh sesuai ya dengan konteks pertanyaan juga. Nah, kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Di Indonesia itu banyak suku, agama, ras, dan bahkan bahasanya aja, bahasa daerahnya itu banyak banget, ya kan teman-teman. Nah, jadi dalam konteks pergaulan itu kita tidak boleh memandang suku kayak gitu. Misalnya si A suku Jawa, terus kalian misalnya suku Sunda kayak gitu kan, suku Papua gitu misalnya. Terus kalian nggak mau nih berteman sama yang suku Jawa karena nggak satu bahasa, nggak satu culture, nggak satu apapun itu. Jadi yang C itu adalah jawaban yang paling tepat ya. Kalau yang D, mengimplementasikan dasar-dasar Pancasila itu dalam pergaulan sehari-hari. Ya, ini juga benar teman-teman, cuman ini kata kuncinya itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau yang D itu bukan masuk ke dalam konteks semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu teman-teman. Jadi yang paling tepat dan paling mirip banget itu adalah yang C ya teman-teman. Dalam bergaul tidak boleh memandang suku. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Atau mungkin dari kalian ada yang jawab D, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa disertakan alasannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita ke soal yang terakhir. Coba kita lihat pertanyaannya. Hal ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai. Oke, di sini adalah yang ditanyakan fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Coba kita lihat nih. Pemerintah Indonesia telah menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah untuk menekan jumlah korban yang terjangkit COVID-19. Supaya tidak bertambah, pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama agar mampu mengembalikan kondisi negara seperti semula. Hal ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Jiwa bangsa Indonesia, D. Pandangan hidup bangsa, C. Kepribadian bangsa Indonesia. Coba kalian jawab di kolom komentar teman-teman, karena ini adalah soal buat PR kalian. Terus dan jawaban ini bakalan kita bahas di video TWK selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi kalian boleh screenshot, terus kalian baca baik-baik, kemudian kalian pikir, kalian analisis, terus kalian komen di kolom komentar aku, dan jangan lupa disertakan dengan alasannya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian suka, boleh di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu ngikutin channel YouTube aku. Dan buat yang mau request video yang menarik, boleh komen di kolom komentar aku ataupun DM di Instagram aku teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.